Assalamualaikum. Sekarang saya akan membentangkan tentang desain yang telah saya lakukan, yang mana ia mewakili dua slab panel, tiga beam termasuk dengan elastic analysis, dan juga dua kolom. Yang pertama sekali, saya akan membentangkan tentang desain slab panel pada bahagian level 2 EJ34. Dan specification bagi slab panel ini pada long span adalah 5000 mm dan short span adalah 4500 mm. Dan slab ini adalah two-way slab dan case 3 yaitu one long edge discontinuous. Dan karakteristik action bagi slab ini pada bahagian permanent load GK adalah 2 kN per meter square dan variable load adalah 3 kN per meter square. Dan di sini saya mendesain selama 50 tahun dan fire resistant bagi desain ini adalah R60 yaitu 60 menit, yang mana saya merujuk kepada section 5.7 IN 199212. Dan exposure class adalah XC1 merujuk kepada table 1.4, dan seterusnya adalah material yang saya gunakan. FCK adalah 30 Newton per millimeter square, dan steel FYK adalah 500 Newton per millimeter square. Dan unit weight of enforced concrete adalah 25 kN per meter cube merujuk kepada table E.1 IN 1921. Dan di sini saya mengassume bar size yaitu 8 mm. Dan seterusnya adalah bagian slab thickness, ketebalan slab yang merujuk kepada table 5.8 IN 191212. Minimum thickness bagi fire resistant adalah 80 mm, dan saya try ketebalan slab sebanyak 150 mm. Dan seterusnya saya mencari nominal cover merujuk kepada table 4.2, yang mana sinom yang saya dapati adalah 25 mm. Seterusnya saya mencari action pada slab tersebut, yang mana saya menambahkan slab self weight dan juga permanent load. Seterusnya saya menggunakan formula untuk mencari design action merujuk kepada table E1.2B IN 1990, yang mana hasil yang saya dapati bagi design action adalah 12.26 kN per meter square. Dan seterusnya saya menganalisis bending moment pada slab panel ini, yang mana pada bahagian short span pertama saya mendapati sebanyak 8.94 kN per meter, dan short span yang kedua adalah 12.16 kN per meter. Dan pada bahagian long span pula, yang pertama adalah 6.95 kN per meter, dan long span yang kedua adalah 9.19 kN per meter. Dan seterusnya dari nilai bending moment tersebut saya mencari main reinforcement. Pertama sekali saya mencari effective depth pada bahagian X, yaitu di X sebanyak 121 mm, dan effective depth DY adalah 113 mm. Dan seterusnya di sini saya mencari minimum dan maksimum reinforcement area merujuk kepada 9.2.1.1, yang mana bagi ES min saya dapati adalah 181.5 mm square per meter, yang mana di sini saya menggunakan secondary bar spacing sebanyak 250 mm, dan area bagi secondary bar tersebut adalah 201 mm square per meter, dan area maksimum adalah 6000 mm square per meter. Dan di sini saya mencari main reinforcement bagi short span, yang mana saya mengkalkulate area tersebut adalah 178.79 mm square per meter, dan saya menggunakan main bar spacing adalah 250, dan area tersebut adalah 201 mm square per meter. Dan short span pada bagian support, bending moment pada bagian support adalah 12.16 kN per meter, dan area bagi reinforcement tersebut adalah 243.18 mm square per meter. Dan saya menggunakan main bar spacing yaitu 200 dengan area 251 mm square per meter. Dan pada bahagian long span pada bahagian mid span, yaitu bending moment pada bagian mid span adalah 6.95 kN per meter, dan area bagi reinforcement tersebut adalah 148.83 mm square per meter. Dan saya menggunakan main bar spacing sebanyak 300, dan area tersebut adalah 168 mm square per meter. Pada bahagian support, nilai bending moment pada bahagian support adalah 9.19 kN per meter, dan area bagi reinforcement tersebut adalah 196.8 mm square per meter. Dan saya menggunakan main bar spacing sebanyak 250 mm dengan area 201 mm square per meter. Di sini untuk mendapatkan nilai area ini saya menggunakan
saya merujuk kepada 6.1. Dan seterusnya adalah pada bahagian shear force. Shear force pada bahagian short span pertama adalah 22.07 kN per meter. Oh ya, sebelum itu saya merujuk kepada tab untuk mencari shear force, saya merujuk kepada tabel 1.5 BS 8110. Dan pada bahagian short span yang pertama adalah 22.07 kN per meter, dan short span kedua adalah 14.90 kN per meter, dan pada bahagian long span adalah 19.86 kN per meter. Dan di sini saya menggunakan nilai shear force yang terbesar, yaitu 22.07 kN untuk design shear force. Dan seterusnya adalah mencari design shear resistance, merujuk kepada 6.2.2. Yang mana saya dapati shear resistance adalah 53.6 kN dan shear minimum adalah 65.6 kN. Dan di sini bermaksud ia lebih besar daripada design shear yang hanya 22.07 kN. Dan di sini bermaksud bahwa slab tersebut adalah selamat. Seterusnya adalah deflection yang merujuk kepada 7.4. Pertama sekali saya mencari nilai percentage of tension reinforcement Rho, yaitu sebanyak 0.015, dan reference reinforcement ratio yaitu 0.0055, yang mana ini menunjukkan bahwa percentage of tension reinforcement lebih kecil daripada reference reinforcement ratio, yang mana tak perlu mengkalkulate Rho prime. Dan saya menggunakan equation yang pertama. Ratio bagi span efektif di sini adalah 152.67, dan seterusnya saya mencari allowable span effective depth ratio, yang mana saya dapati adalah 171.0, dan actual span effective depth bagi panel ini adalah 73.2, yang bermaksud lebih kecil daripada allowable, dan di sini bermaksud ianya selamat. Dan seterusnya adalah cracking merujuk kepada 7.3.3, yang mana ketebalan lebih kecil daripada 200 mm. Dan seterusnya adalah main bar merujuk kepada 9.3.1, dan maksimum spacing adalah 400 mm, dan yang saya gunakan adalah 300 maksimum, yang bermaksud ia lebih kecil daripada maksimum spacing, yaitu 400. Ini bermaksud ianya oke. Dan bagi secondary bar, maksimum spacing adalah 450, dan yang saya gunakan spacing bar adalah 250 mm, yang lebih kecil daripada maximum spacing, dan di sini bermaksud oke. Dan seterusnya adalah pada bahagian detailing, dapat dirujuk pada section BB. Reinforcement pada 02 saya menggunakan spacing sebanyak 300 mm, dan pada reinforcement 01 saya menggunakan spacing 250 mm, dan pada reinforcement 04 pula saya menggunakan 250 mm, dan 03 adalah 200 mm. Dan begitu juga seterusnya pada bar yang ke-10. Dan seterusnya adalah alternative detailing, yang mana pada bahagian midspan saya menggunakan BRC D7, dan pada bahagian support saya menggunakan BRC B6. Seterusnya adalah pada slab yang kedua, yaitu bahagian level 1 CD 45, yang mana long span bagi panel ini adalah 4000 mm dan short span adalah 2500 mm. Dan slab ini adalah two-way slab dan case 1 pada interior panel, yang mana karakteristik bagi panel ini adalah 2 kN per meter square dan variable load adalah 3 kN per meter square. Dan di sini saya mendesain sebanyak 50 tahun, dan fire resistance adalah R60, dan explosion class adalah XC1. Dan seterusnya adalah pada bahagian material, FCK adalah 30 Newton per mm square, dan FYK adalah 500 Newton per mm square. Dan unit weight bagi reinforcement concrete adalah 25 kN per meter cube, merujuk kepada table A.1 EN 19911. Dan slab thickness yang saya gunakan adalah 150 mm. Dan di sini saya mencari nominal cover merujuk kepada table 4.2, dan nominal cover yang saya dapati adalah 25 mm. Action, seterusnya pada bagian action, design action yang saya dapati adalah 12.26 kN per meter square. Dan pada bahagian analisis pula merujuk kepada table 3.14, adalah two-way slab, dan ianya adalah case 1 interior panel. Dan seterusnya adalah bending moment pada bahagian support, bending moment short
bending moment pada bahagian shot span. Yang pertama adalah 3.37 kN per meter dan shot span yang kedua adalah 4.52 kN per meter. Dan pada bahagian long span yang pertama pula adalah 1.84 kN per meter dan yang kedua adalah 2.45 kN per meter. Dan seterusnya saya mendesain main reinforcement dan efektif depth bagi X adalah 121 mm dan di Y adalah 113 mm. Dan di sini juga saya mencari minimum dan maksimum reinforcement area merujuk kepada 9.2.1.1 dan minimum area yang saya dapati adalah 181.5 mm square per meter yang mana saya menggunakan secondary bar spacing adalah 250 dan area tersebut adalah 201 mm square per meter dan area maksimum adalah 6000 mm square per meter. Dan di sini saya mendesain main reinforcement pada bagian short span, mid span, dan moment pada mid span adalah 3.37 kN per meter dan area tersebut adalah 67.4 mm square per meter. Dan di sini saya menggunakan reinforcement area adalah 300 yang mana area tersebut adalah 168 mm square per meter. Dan seterusnya saya mendesain pada main reinforcement pada bahagian support dan nilai bending momentnya adalah 4.52 kN per meter. Dan area bagi reinforcement tersebut adalah 90.4 mm square per meter yang mana saya menggunakan main bar spacing adalah 300 dan area tersebut adalah 168 mm square per meter. Dan seterusnya adalah mendesain pada bahagian long span dan bending moment pada bagian mid span adalah 1.84 kN per meter dan area bagi long span adalah 39.4 mm square per meter dan saya menggunakan main bar spacing adalah 300 yaitu 168 mm square per meter. Dan pada bagian support pula adalah area pada bagian support adalah 52.5 mm square per meter yang mana saya menggunakan bar spacing sebanyak 300 yaitu area tersebut adalah 168 mm square per meter. Seterusnya adalah shear force yang mana shear force bagi VSX adalah 14.71 kN per meter dan BSSY adalah 10.11 kN per meter square dan design shear force adalah 14.71 kN. Dan seterusnya saya mencari design shear resistance merujuk kepada 6.2.1.2 dan mana VRDC yang saya dapati adalah 4.685 kN dan shear minimum adalah 65.6 kN yang bermaksud ia lebih besar daripada design shear force yang hanya 14.17 kN dan di sini bermaksud ianya selamat. Seterusnya ada bahagian deflection yang mana percentage of required tension reinforcement lebih kecil daripada reference reinforcement ratio. Jadi di sini saya menggunakan equation yang pertama dengan nilai span effective ratio yaitu 476 dan seterusnya saya mencari allowable span effective depth ratio yaitu 904 dan actual span effective depth adalah 21 dan di sini ia lebih kecil daripada allowable span effective depth ratio dan ianya selamat. Dan seterusnya pada bahagian cracking saya menggunakan pada bahagian cracking dengan ketebalan slab adalah 150 mm yang lebih kecil daripada 200 mm dan pada bahagian main bar pula saya menggunakan 300 mm dan ianya lebih kecil daripada maksimum spacing yaitu 400 mm dan ini bermaksud selamat. Pada bahagian secondary bar pula yang saya gunakan adalah 250 mm dan ianya juga lebih kecil daripada maksimum spacing slab yaitu 400 mm dan di sini ianya juga selamat. Pada bagian detailing pada bagian detailing merujuk kepada section BB boleh dilihat pada reinforcement bar 02 saya menggunakan spacing 300 dan reinforcement bar yang pertama saya menggunakan spacing sebanyak 300 juga. Dan pada bahagian support yaitu bar 03 saya menggunakan spacing sebanyak 300 juga dan pada bahagian bar 04 saya menggunakan 300 juga. Dan seterusnya pada bahagian alternative detailing pada bahagian mid span saya menggunakan BRC jenis E8 dan pada bahagian support saya menggunakan BRC E8 juga. Seterusnya saya akan membentangkan tentang design beam pada bahagian level 1 F56.
yang mana bagi specification beam ini adalah pada bahagian slab thickness yaitu 150 mm dan unit weight of concrete adalah 25 kN meter cube per meter cube, dan seterusnya weight of brickwork yaitu 2,6 kN per meter square, dan karakteristik bagi slab ini adalah finish dan so on adalah 2,0 kN per meter square, dan variable adalah 3,0 kN per meter square. Bagi material pula, karakteristik strength of concrete FCK adalah 30 Newton per millimeter square, dan strength bagi steel FYK adalah 500 Newton per millimeter square, dan link juga adalah 500 Newton per millimeter square. Dan di sini saya mendesain selama 50 tahun, dan fire resistant adalah 60 R60, dan explosion class adalah XC1, dan di sini saya mengassume bar yang pertama adalah 20 mm dan bar kedua adalah 12 mm, dan bagi link adalah 6 mm. Di sini seterusnya adalah beam size, yang mana BW adalah 200 mm, HF adalah 150 mm, H adalah 500 mm, dan D1 650 mm, B2 adalah 1400 mm, dan effective span adalah 3600 mm. Dan seterusnya bagi nilai B adalah 200, nilai B adalah 2250 mm, dan effective flange width adalah 1330 mm. Dan seterusnya saya mencari sinom. Sinom yang saya dapati adalah yang saya gunakan adalah 35 mm. Dan seterusnya adalah loading yang pada bahagian slab, yaitu pada bahagian slab permanent load JK adalah 5.75 kN/m2, dan variable load QK adalah 3.0 kN per meter square, dan permanent load pada bahagian beam pula adalah 21.97 kN per meter, dan QK pada bahagian beam pula adalah 6.48 kN per meter square, dan di mana total design load pada beam F56 adalah 39.4 kN per meter. Seterusnya ada analisis, yang mana shear force yang saya dapati pada bahagian beam tersebut adalah 71 kN, dan bending moment pada beam tersebut adalah 63.8 kN meter. Dan seterusnya juga saya mendesain main reinforcement pada beam tersebut, yang mana pertama sekali saya mencari effective depth yaitu 449 mm, dan seterusnya saya mencari MF pada beam tersebut adalah 1260.7 kN per meter, ianya lebih kecil daripada design bending moment. Jadi di sini saya menggunakan, dan seterusnya saya mencari nilai K dan Z untuk mencari nilai area bagi tension reinforcement, yaitu 343.8 mm square, dan saya menggunakan reinforcement 2H20 dengan area 628 mm square. Dan seterusnya saya juga mencari minimum dan maksimum bagi tension reinforcement. Bagi area minimum area adalah 116.7 mm square, dan area maksimum adalah 4000 mm square. Dan seterusnya saya mencari shear reinforcement, yang mana design shear force VED adalah 71 kN, dan seterusnya saya mencari V resistance maksimum pada sudut 22 dan sudut 45 degree, yang mana pada sudut 22 degree adalah 256 kN, dan pada bahagian 45 degree adalah 427 kN, yang mana ianya lebih besar pada sudut-sudut berikut, ia lebih besar daripada design shear force. Dan seterusnya saya mencari sudut pada bagian design shear force, dan saya dapati adalah 4.9 degree, dan di sini saya menggunakan sudut 22 degree dengan nilai tangent theta adalah 0.4 dan cot theta adalah 2.48. Dan di sini saya mencari area bagi shear link, dan saya dapati bahawa area shear link yang saya gunakan adalah diameter shear link adalah 6 mm yaitu H6, dan area tersebut adalah 57 mm square, dan spacing yang saya dapati adalah 350 mm, dan maximum spacing adalah 337 mm. Jadi di sini saya menggunakan spacing link adalah 300. Seterusnya saya mencari nilai minimum link.
spacing yang saya dapati adalah 317 mm dan maksimum spacing link adalah 337 mm, dan saya di sini size minimum untuk minimum link adalah 300 juga, dan dimana saya mencari shear resistance of minimum link dan saya dapati ianya adalah 82 kN, dan ianya juga lebih besar daripada design shear force yang hanya 71 kN. Jadi di sini saya bermaksud saya menggunakan ke semua link spacing adalah sama, yaitu 300 mm. Bagi transverse steel dalam flange pula, saya mendapati bahwa area bagi uh, steel pada bagian flange adalah 208 mm². Jadi sini saya menggunakan 2H12, yang mana area tersebut adalah 226 mm². Dan pada bahagian deflection pula, saya mendapati bahwa rho lebih kecil daripada rho O. Jadi saya menggunakan formula yang pertama, formula span effective depth, yaitu saya dapati adalah 26.32. Dan seterusnya saya mencari allowable span effective depth ratio, yaitu 31.6. Dan seterusnya saya mencari actual span effective depth ratio, yaitu 8.0. Yang di sini bermaksud lebih kecil daripada allowable span effective depth ratio. Jadi di sini bermaksud oke dan selamat. Dan seterusnya pada bahagian cracking merujuk kepada 7.1, yang mana limit crack bagi beam tersebut merujuk kepada table 7.1 N, yaitu 0.4 meter. Dan ini saya mencari steel stress, yaitu Fs sebanyak 264 Newton per mm². Dan seterusnya saya mencari maximum allowable bar spacing merujuk kepada table 7.2 N, yaitu 150 mm. Dan bar spacing yang saya dapati adalah 98. Dan seterusnya ini adalah detailing, yang mana pada bahagian link saya menggunakan link pada bahagian beam adalah 18 dan diameter adalah 6 dan juga spacing adalah 300. Dan beam reinforcement pada bahagian tension adalah ada dua bar, boleh dilihat pada section EE ada 2 bar, dan pada bahagian atas adalah 2 bar dengan diameter 12. Seterusnya adalah saya akan bentangkan tentang continuous beam pada bahagian 2 EI, yang mana panjang setiap rentang tersebut adalah 4.5 mm, 4.5 meter, dan lebar adalah 3 meter. Dan di sini saya menggunakan slab thickness adalah 150 mm dan beam size adalah 20 x 500 mm. Karakteristik load adalah bagi finish adalah 2.0 kN per meter square dan variable adalah 3 kN per meter square. Dan material yang saya gunakan bagi konkret adalah 25 kN per meter cube, dan karakteristik strength bagi konkret adalah 30 Newton mm square, dan steel adalah 500 Newton per mm square, dan bagi link pula adalah 500 Newton per mm square. Dan di sini saya mendesain selama 50 tahun, dan fire resistant adalah R60 dan exposure class adalah XC1. Dan di sini saya mengassume bar pertama adalah 20 mm dan bar kedua adalah 16 mm dan link adalah 6 mm. Dan di sini saya mendesain pada level 1 2 EI. Dan effective flange width adalah yang saya dapati di sini adalah B efektif adalah 1390 mm pada span CD, dan span SC ada AC atau DE dan DE adalah 1526 mm. Dan di sini saya mencari nominal cover, yaitu yang saya gunakan adalah 35 mm, dan action pada slab tersebut adalah bagi permanent load adalah 5.75 kN mm², dan pada variable load pada slab tersebut adalah 4 kN per meter square. Seterusnya mencari design action pada beam 2 EI. Setelah sekali saya akan mencari coefficient, yang mana coefficient bagi panel AC CD adalah berbeza, yang mana pada coefficient bagi panel 1, 2 AC dan DE adalah 0.54, dan pada panel 1, 2 CD adalah 0.51, dan coefficient bagi panel 2, 3 AE yaitu pada bahagian 2, 3 AC dan DE adalah 0.47, dan pada panel 2, 3 CD adalah 0.45.
Dan di sini di sini merujuk kepada gambar aja, ini merujuk bahwa koefisien setiap panel adalah berbeza. Jadi di sini desain load pada beam adalah berbeza, yang mana span AC dan DE adalah 44.61 kN per meter, dan pada bahagian span CD adalah 42.55 kN per meter. Dan seterusnya adalah analisis. Gambar aja shear force dan DE saya merujuk kepada tabel 3.5 reference BS 811041997, yang mana shear force pada span AC dan DE adalah 200.8 kN dan pada bahagian CD adalah 191.5 kN. Dan seterusnya saya mencari main reinforcement pada span AC dan DE, yang mana effective depth adalah 449 mm, dan di sini bending moment yang saya dapati merujuk kepada graf bending moment tersebut adalah 81.3 kN, dan mana MF yang saya dapati adalah 1456 kN, yang maksud ianya lebih besar daripada bending moment, yaitu 81.3 kN, yang bermaksud nitride axis pada beam tersebut adalah pada bahagian flange, dan ianya tidak memerlukan area compression reinforcement. Dan area yang saya dapati pada bahagian tension reinforcement adalah 438 mm², dan dari nilai ini saya menggunakan dua tension reinforcement bersize 20 dengan area 628 mm². Di sini juga saya mencari minimum dan maksimum reinforcement area merujuk kepada 9.2.1.1, yaitu area minimum yang saya dapati adalah 117 mm dan maksimum area adalah 4000 mm. Pada bahagian span CD pula, efektif depth yang saya dapati adalah 449 mm, dan bending moment pada span CD adalah 60.3 kN, dan MF yang saya dapati pada span tersebut adalah 1326 kN, yang lebih besar daripada bending moment pada span CD, yaitu 60.3 kN, yang bermaksud neutral axis tersebut pada bahagian flange. Dan seterusnya saya mencari nilai K dan Z untuk mencari area tension reinforcement. Area yang saya dapati adalah 325 mm², dan jadi di sini saya menggunakan dua main bar bersize 20, yang mana area tersebut adalah 628 mm². Pada bahagian support pula, support C dan D, efektif depth yang saya gunakan adalah 439 mm, dan bending moment adalah 99.4 kN. Sini saya mencari nilai K dan Z, yang mana nilai K adalah lebih kecil daripada kabel, yang bermaksud ia tidak memerlukan compression reinforcement, dan mana area reinforcement yang saya dapati adalah 566 mm². Jadi area yang saya guna bilangan tension reinforcement yang saya gunakan adalah 2 bersize 20 mm, dan area tersebut adalah 628 mm². Seterusnya adalah mencari shear reinforcement, yang mana saya mencari shear resistance maksimum merujuk kepada 6.2.3 EuroHot dengan area 22 degree. Saya dapati shear resistance adalah 296 kN. Pada sudut 45 pula, shear resistance yang saya dapati adalah 427 kN. Pada support AE pula, yang mana shear design adalah 90.4 kN, dan ianya lebih kecil daripada shear resistance bersudut 22 degree dan 45 degree. Jadi di sini saya menggunakan sudut 22 dengan nilai cot theta adalah 2.48. Jadi di sini saya mencari shear link, yang mana saya menggunakan diameter link adalah 6 mm dengan area adalah 57 mm². Yang mana hasil spacing link yang saya dapati adalah 274 mm. Jadi di sini saya menggunakan diameter link adalah 6 dengan spacing 250 mm, yang mana merujuk kepada 9.2.2/6 EuroHot. Maximum spacing adalah 337 mm. Seterusnya saya mencari additional longitudinal reinforcement merujuk kepada 6.2.3/7 EuroHot. Area required yang saya dapati adalah 257 mm². Jadi di sini saya menggunakan dua
reinforcement bersize 16 mm dengan area 402 mm square. Pada support CD pula, pada support CD, spacing link yang saya dapati adalah 206, lebih kecil daripada maximum spacing link, yaitu 337 mm. Jadi saya menggunakan spacing link bersize 6 mm adalah 200 mm. Dan saya juga mencari additional longitudinal reinforcement, yaitu 343 mm square dengan spacing dengan additional reinforcement adalah 2 bersize 16 mm dengan area 402 mm square. Pada bagian support CD pula, shear force adalah 105 kN, dan saya menggunakan, dan seterusnya mencari spacing menggunakan diameter link yang sama, yaitu 236 mm. Maka saya menggunakan spacing sebanyak 200, dan di sini saya mencari additional longitudinal reinforcement pada support CD, yaitu area required yang diperlukan adalah 300 mm square. Jadi di sini saya menggunakan 2H16 dengan area 402 mm square. Dan seterusnya saya juga mencari minimum link dengan ratio yang saya dapati bagi area per spacing adalah 0.175, dengan seterusnya saya mendapati spacing adalah 326 mm. Jadi di sini saya menggunakan spacing sebanyak 300 mm. Dan seterusnya link arrangement yang boleh dilihat seperti graf ini atau gambar raja. Seterusnya saya mencari transverse steel in the flange, yang mana saya mendapati the change in longitudinal force adalah 66 kN dan longitudinal shear stress adalah 0.65 Newton per mm square. Dan di sini longitudinal shear stress adalah lebih besar daripada 0.56 Newton per mm square, yang maksud transverse reinforcement adalah diperlukan. Jadi seterusnya saya mencari shear stress maksimum bagi sudut 26.5 degree dan sudut 45 degree, yang saya dapati pada degree 26.5 degree adalah 4.22 Newton per mm square, dan pada bahagian 45 degree adalah 5.28 Newton per mm square. Jadi ianya bermaksud lebih kecil daripada shear stress, yaitu 0.65 Newton per mm square. Jadi di sini saya menggunakan angle yaitu 26.5 degree. Jadi seterusnya saya mencari angle bagi longitudinal shear stress, yang saya dapati adalah 3.5 degree. Seterusnya saya mencari transverse shear reinforcement. Spacing yang saya dapati adalah 706 mm. Dan seterusnya saya mencari minimum transverse steel area, yang mana saya menggunakan, yang saya dapati area minimum yang saya dapati adalah 195 mm square per meter. Jadi di sini saya menggunakan diameter 10 dengan spacing 300. Seterusnya adalah reflection. Pertama sekali saya mencari pada bahagian AC, yang mana percentage of required tension reinforcement adalah 0.049 dan reference reinforcement ratio adalah 0.054, yang mana percentage of required tension reinforcement lebih kecil daripada reference reinforcement ratio. Jadi di sini saya menggunakan equation pertama dengan vector of structural system merujuk kepada table 7.4n adalah 1.3, yang mana span effective depth ratio adalah 29.56, dan seterusnya saya mencari allowable span effective depth ratio, yaitu 33.82, dan seterusnya saya mencari actual span effective depth ratio, yaitu 10. Yang bermaksud actual span effective depth lebih kecil daripada allowable span effective depth, dan ia bermaksud oke dan selamat. Seterusnya saya mencari cracking merujuk kepada 7.3 Eurocode, yang mana merujuk kepada table 7.1n. Limited cracking width adalah 0.4, dan seterusnya steel stress Fs adalah 226 Newton per mm square. Dan seterusnya mencari maximum allowable bar spacing merujuk kepada table 7.3n, yaitu 150 mm, dan bar spacing adalah 98 mm, lebih kecil daripada 150 mm, dan ianya bermaksud selamat. Oke. Seterusnya adalah detailing. Pada span SC, bilangan tension reinforcement yang saya gunakan adalah 2,
dan boleh dilihat pada section 11. Dan compression enforcement yang saya gunakan adalah bilangan compression enforcement juga yang saya gunakan adalah 2 versus 16 mm. Yang mana pada bahagian support A, bilangan link yang saya gunakan adalah 2 dengan spacing 250, dan pada support C, bilangan link yang saya gunakan adalah 5 dengan size 6 mm dan spacing adalah 200. Pada bahagian mid span AC, minimum bilangan link yang saya gunakan adalah 12 dengan size 6 dengan spacing 300. Dan di sini juga saya menggunakan additional longitudinal enforcement, yaitu sepanjang 600 mm. Itu saja pada bahagian continuous beam. Seterusnya saya mencari elastic analysis sambungan daripada continuous beam 2 EI, yang mana di sini saya mencari 3 case. Case yang pertama adalah semua span adalah maksimum, dan yang kedua adalah span pertama dan ketiga adalah maksimum, dan span kedua adalah minimum. Dan bagi case ketiga adalah span pertama dan span ketiga adalah minimum, dan span kedua adalah maksimum. Jadi pertama sekali saya mencari loading pada setiap span, yang mana pada span pertama yang maksimum adalah 44.61 kN per meter, dan minimum bagi span pertama adalah 26.43 kN per meter. Dan bagi span kedua, nilai maksimum loading adalah 42.55 kN per meter, dan minimum loading bagi span kedua adalah 25.27 kN per meter. Bagi span ketiga pula, maksimum adalah 44.61 kN per meter, dan minimum adalah 26.43 kN per meter. Dan di sini saya mencari nilai moment of inertia, yang mana saya dapati adalah 2.08 eksponen 9 mm per 4, dan stiffness bagi AC adalah 3.47 eksponen 5 mm cube, dan bagi CD adalah 4.62 eksponen 5 mm cube, dan DE adalah 3.47 eksponen 5 mm cube. Sekarang saya mencari distribution factor dengan menggunakan formula K per total K, yang mana pada bahagian C saya mendapati AC adalah 0.4 dan FCD adalah 0.75. Pada bahagian D pula FCD adalah 0.57 dan pada bahagian FCD adalah 0.43. Bagi case pertama, untuk kesemua loading adalah maksimum, yang mana pertama sekali saya mencari fixed end moment ataupun momen hujung terikat, yang mana pada seterusnya adalah saya membuat moment distribution, yang mana saya dapati moment adalah sama pada bahagian C dan D, yaitu 88.2 kN/meter. Seterusnya dari nilai tersebut saya mencari shear force, yang mana pada force pada bagian AC adalah 80.8 kN, dan pada force pada bagian CA adalah 220 kN, dan CD adalah 95.7 kN, dan VCD adalah 95.7 kN. Dan pada bahagian VDE adalah 200 kN dan VED adalah 80.8 kN. Oke, seterusnya masuk kepada case kedua, yaitu pada span pertama dan ketiga adalah maksimum dan span kedua adalah minimum. Dan pertama sekali saya juga mencari fixed end moment atau momen hujung terikat, dan seterusnya saya membuat moment distribution, dan saya mendapati momen pada bahagian joint C dan joint D adalah 70.7, dan seterusnya saya mencari shear force pada setiap joint, yaitu pada joint AC adalah 84.7 kN dan joint CA adalah 116 kN. Pada joint CD adalah 56.9 kN, dan pada joint DC adalah 56.9 kN, dan pada bahagian joint DE adalah 116.1 kN, dan joint ED adalah 86.6 kN. Seterusnya adalah case ketiga. Case ketiga adalah bagi span 1 dan span 3 adalah minimum dan span kedua adalah maksimum. Seterusnya saya juga mencari fixed end moment atau momen hujung terikat, dan seterusnya saya melakukan moment distribution dan mendapati nilai moment pada setiap joint adalah 70 kN/meter, dan seterusnya saya mencari shear force pada bagian AC adalah 44 kN dan CA adalah 75 kN. Pada joint CD adalah 95.7 kN dan joint DE adalah 95.7 kN. Pada joint DE pula adalah 7.75 kN dan joint ED adalah 43.9 kN. Di sini saya melakukan shear force dan bending moment diagram,
yang mana pada span pertama bagi X1 adalah 1,8 meter dan X2 adalah 1,9 meter dan X3 adalah 1,7 meter. Dan span kedua adalah bagi X1 adalah 2,2 meter dan X2 adalah 2,3 meter dan X3 adalah 2,2 meter. Pada span ketiga pula X1 adalah 2,7 meter, X2 adalah 2,6 meter, X3 adalah 2,8 meter. Seterusnya adalah bending moment diagram. Pada span AC mid span momen pertama adalah 72,7 km dan momen kedua adalah 80,5 km dan momen ketiga adalah 37,4 km. Pada span AC, mid span momen pula, momen pertama adalah 17,1 km dan momen kedua adalah negatif 5,3 km dan momen ketiga adalah 35,3 km. Dan bagi span CD, mid span momen pertama adalah 72,7 km dan momen kedua adalah 80,5 km dan momen ketiga adalah 37,4 km. Dan ini adalah bending moment diagram bagi beam tersebut. Itu saja bagi beam, design beam. Dan seterusnya kita akan pergi ke kolom design. Seterusnya adalah kolom. Di sini saya akan menentukan apakah kolom itu slender ataupun short kolom. Pada bahagian ground floor E3. Yang mana dimension bagi kolom adalah 300 x 300 dengan span Z yaitu ketinggian, span effective height bagi Z adalah 3000 mm dan effective height bagi Y adalah 3000 mm juga. Bagi main beam adalah 200 x 500 mm dengan effective span adalah 2500 mm yang pertama, dan yang kedua adalah 4500 mm. Bagi second beam size beam adalah 200 x 500 mm dan effective span bagi yang pertama adalah 5000 mm dan effective span yang kedua adalah 3000 mm. Dan seterusnya adalah moment of inertia. Bagi kolom ZZ dan kolom YY adalah sama, yaitu 0,675 eksponen 9 mm 04. Dan bagi main beam adalah sama dengan secondary beam, yaitu 2,08 eksponen 9 mm 04. Dan stiffness bagi kolom ZZ dan YY adalah sama, yaitu 2,25 eksponen 5 mm 04. Dan beam memiliki dua nilai stiffness. Yang pertama adalah 8,32 eksponen 5 mm 04 dan yang kedua adalah 4,62 eksponen 5 mm 04. Bagi second beam pula ada dua juga. Yang pertama adalah 4,16 eksponen 5 mm 04 dan yang kedua adalah 6,93 eksponen 6 mm 04. Dan seterusnya adalah relative column stiffness menggunakan formula K equal to K per 2 total K beam. Yang mana pada bottom end K2 adalah 0,91 lebih kecil daripada 0,1, maka di sini menggunakan 0,1 dan yang kedua adalah dan K2 adalah 0,09 lebih kecil daripada 0,1, maka menggunakan 0,1. Bagi Y axis adalah K2, bagi Y axis K2 adalah 0,1 dan K2 adalah 0,1. Effective length of column yang mana bagi effective length Z yaitu 1773 mm dan Y juga sama yaitu 1773 mm. Dan seterusnya mencari radius of gyration yaitu bagi Z adalah 86,6 mm sama dengan Y yaitu 86,6 mm dan slender ratio bagi Z dan Y adalah sama yaitu 20,5 dan slender limit adalah bersamaan 20 ABC per N kuasa 1/2 dan yang mana A adalah 0,7 dan B adalah 1/1, C adalah 1/7 tolak RM yang mana RM adalah MO1 per MO2 dan cari nilai RM dan C maka akan dapati bahwa N adalah bersamaan 0,69 bagi silinder limit bagi Z axis adalah 20,1 dan bagi Y axis adalah 21,0. Maka kolom output yang terdapati bahwa kolom tersebut adalah non-silinder pada bahagian Z axis dan kolom tersebut juga non-silinder pada bahagian Y axis. Effective length of column di sini menggunakan simplified method. Pada effective length adalah bersama factor times clear height pada span Z pada Z axis merujuk kepada table 10.1 yang mana faktor tersebut adalah 0.75 dan Y axis juga faktor tersebut adalah 0.75. Maka slender ratio adalah pada bahagian Z adalah 26 yang lebih kecil daripada slenderness limit yaitu 37,1 dan slender ratio pada Y axis adalah 26 yang lebih kecil daripada slenderness limit yaitu 43,9. Jadi di sini bermaksud kolom tersebut adalah non-silinder
pada bahagian Z axis dan juga Y axis. Oke, seterusnya adalah kolom pada C4, yang mana size kolom adalah 300 x 300 mm dan effective height pada Z axis adalah 2950 mm dan effective height pada Y axis adalah 3000 mm. Pada main beam, size beam adalah 200 x 550 mm dengan effective span pertama adalah 4500 mm dan span kedua adalah 2500 mm. Bagi second beam pula, size beam adalah 200 x 500 dengan effective span pertama adalah 4000 mm dan effective span yang kedua adalah 5000 mm. Di sini saya akan mencari nilai moment of inertia bagi kolom dan beam. Bagi kolom, Z axis dan Y axis adalah sama, yaitu 0.675 eksponen 9 mm 04. Pada bahagian beam, main beam adalah 2.77 eksponen 9 mm 04 dan second beam adalah 2.08 eksponen 9 mm 04. Dan seterusnya adalah stiffness bagi kolom. Stiffness bagi kolom pada Z axis adalah 2.29 eksponen 5 mm 04 dan pada Y axis adalah 2.25 eksponen 5 mm 04. Pada beam pula, main beam pula, yang pertama adalah main beam pertama adalah 6.16 eksponen 5 mm 04 dan main beam kedua adalah 11.08 eksponen 5 mm 04. Bagi second beam pula adalah 5.2 eksponen 5 mm 04 dan second beam yang kedua adalah 4.16 eksponen 504 mm 04. Selanjutnya mencari relative stiffness pada Z axis, end top adalah 0.7, lebih kecil daripada 0.1, maka menggunakan nilai end top K2 adalah 0.1 dan bottom end adalah 0.07, maka menggunakan 0.1 juga. Pada bagian Y axis, top end adalah 0.12, maka menggunakan nilai 0.12 dan bottom end adalah 0.12 juga, maka menggunakan nilai 0.12. Seterusnya adalah mencari effective length of column merujuk kepada 5.8.3.2 kurangan 2 error code, di mana pada effective length Z axis adalah 1744 mm dan effective length pada Y axis adalah 1815 mm. Seterusnya mencari radius of gyration. Pada Z axis adalah 86.6 mm dan Y axis juga adalah 86.6 mm. Seterusnya mencari slenderness ratio merujuk kepada 5.8.3.2 kurangan 1 error code. Pada Z axis adalah 20.1, pada Y axis adalah 21.0. Seterusnya adalah slenderness limit yang merujuk kepada 5.8.3.1 kurangan 1 error code. Slenderness limit bagi Z axis adalah 37.1 yang bermaksud dianya lebih besar daripada slenderness limit, slenderness Z axis yang hanya 20.1, maka kolom tersebut adalah non-slender pada Z axis dan pada Y axis nilai slenderness limit adalah 43.9 yang lebih besar daripada 21. Slenderness Y axis yaitu 21 yang bermaksud kolom tersebut adalah non-slenderness pada Y axis. Dan seterusnya mencari nilai effective length of column menggunakan simplified method. Di sini Z axis, vektor bagi Z axis adalah 0.175 dan vektor bagi Y axis adalah 0.75 juga. Jadi terus mencari slenderness ratio, maka slenderness ratio pada Z axis adalah 25.6, lebih kecil daripada slenderness limit Z axis yaitu 37.1, bermaksud kolom tersebut adalah non-slender pada bahagian Z axis dan slenderness Y axis adalah 26 yang lebih kecil daripada slenderness limit pada Y axis yaitu 43.9 yang bermaksud juga kolom tersebut adalah non-slenderness. Maksudnya kolom itu juga adalah non-slender pada Y axis. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan ini adalah akhir daripada desain project yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.